Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Arham Firmansyah, Syarifah Hijrah Febrianti, Zakia Nashwa Zainuddin, Ainun Mardia, dan Susiati S. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Nah, apa itu peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah sistem dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, mengantarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida dari jaringan untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu organ sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung. Jantung terdiri dari 2 bagian yaitu atrium dan ventricle. Atrium. Jantung memiliki 2 atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava superior atau dari bagian atas tubuh, dan vena cava inferior dari bagian bawah tubuh. Atrium kiri menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis. Yang kedua, ventricle. Jantung juga memiliki 2 ventricle, yaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Ventricle kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventricle kiri menerima darah dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta atau arteri terbesar. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 bagian yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke jaringan tubuh. Arteri memiliki dinding tebal dan elastis yang mampu menahan tekanan tinggi saat jantung berkontraksi. Yang kedua, vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dibandingkan arteri dan dilengkapi dengan katup yang mencegah aliran balik darah. Yang terakhir yaitu kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil dan terhalus. Mereka menghubungkan arteri dan vena dan memiliki dinding tipis yang memungkinkan pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nashwa Zainuddin dengan NIM 1054411001122. Baik, saya akan mempresentasikan bagian ketiga yaitu darah. Bagian darah ada beberapa, yaitu yang pertama plasma. Plasma adalah komponen cair dari darah yang mengandung air, protein, nutrisi, hormon, dan limbah. Ini merupakan medium di mana sel-sel darah terapung. Bagian kedua, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah mengandung pigmen hemoglobin yang memberikan warna merah dan membantu mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Bagian ketiga, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh dan berfungsi melawan infeksi dan penyakit. Ada beberapa jenis sel darah putih yang berperan dalam melawan patogen dan merespon peradangan. Bagian keempat, trombosit. Trombosit adalah fragmen sel yang berperan dalam pembekuan darah. Mereka membentuk gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan ketika pembuluh darah rusak. Baik, perkenalkan, nama saya Ainun Mardia. Materi yang akan saya bawakan yaitu mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis, setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan
ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme seluruh tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Yang terakhir ada sirkulasi koroner. Sama seperti tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan gangguan peredaran darah. Sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia. Antara lain, yang pertama, pengangkutan oksigen dan nutrisi. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh dan nutrisi dari sistem pencernaan ke seluruh jaringan tubuh. Pengangkutan limbah. Selain mengangkut oksigen dan nutrisi, sistem peredaran darah juga berperan dalam mengangkut limbah dan produk sampingan metabolisme dari sel-sel tubuh. Yang ketiga, regulasi suhu tubuh. Sistem peredaran darah membantu mengatur suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, darah yang mengalir ke kulit akan membantu dalam proses pelepasan panas dari tubuh melalui mekanisme seperti vasodilatasi, di mana pembuluh darah di kulit melebar untuk memfasilitasi peningkatan aliran darah dan pelepasan panas. Transportasi hormon. Sistem peredaran darah juga berperan dalam mengangkut hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin ke organ-organ target yang diperlukan untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan keseimbangan hormonal. Yang terakhir, perlindungan dan imunitas. Darah mengandung sel darah putih atau leukosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada beberapa gangguan umum yang terjadi pada sistem peredaran darah, meliputi yang pertama ada penyakit jantung koroner, yang kedua hipertensi, yang ketiga aterosklerosis, yang keempat ada stroke, yang kelima ada penyakit vaskular perifer, yang keenam ada gagal jantung, yang ketujuh ada trombosis dan emboli, yang kedelapan ada anemia, yang kesembilan ada gangguan ritme jantung, yang kesepuluh ada penyakit vaskulitis. Walau hatimu merasa semua belum sempurna sebenarnya,